Nah, proses selanjutnya ya kalau cerita kepahitan itu setelah kita ditinggalkan, ya seperti Pak Anies telah meninggalkan kita, mengalami kepahitan di Kampung Bayam. Iya, jadi dulu sebelum dibangun rusun ini Pak Bang Furkon nih tinggal di sini sebagai petani gitu ya. Iya. Nah, terus kan waktu itu ada keputusan akhirnya mau dibangun JIS. Iya. Terus kenapa sih akhirnya Bang Furkon dan warga Kampung Bayam lainnya tuh mau digusur gitu? Padahal kan sebelumnya biasanya ya nih Bang, biasanya kan kalau udah digusur tuh nanti warga ditelantarkan. Terus kenapa akhirnya Bang Furkon mau tuh sama warga yang lain mau digusur? Pertanyaannya kenapa mau digusur? Kami merasa waktu sekarang ini Pak Anies menjadi gubernur, kami nggak merasa digusur. Karena dari zamannya Sutioso, Pak Ujibowo, Joko Widodo, sampai Ahok, sampai Jarot, itu kami bukan dimanusiakan. Ini, wallahi ini bukan kampanye, maaf, nyata. Karena kami sebagai petani yang di lahan ini, jadi ada paling surat 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Kalau enggak, bawa beko, sudah beko dibakar, kan gitu. Nah, kalau ini kenapa? Makanya saya bilang, kalau aja publik mengatakan Anies itu menggusur, itu yang berbicara bukan manusia. Karena Pak Anies itu sudah memanusiakan kami. Kenapa? Kita pertama, gak ada seorang pemimpin langsung nyambanginnya ke tempat warganya, ke kampung. Nah, ini buktinya, dia nulisin ini, memberi semangat pula ke masyarakat. Ini mau dibangun kawasan besar, tapi tidak dihilangkan petaninya, tidak dihilangkan rumahnya. Sekarang pertanyaannya dari abad ke abad, tahun ke tahun, ada gubernur, ada nggak seperti kayak Pak Anies? Ada. Maaf, bukan promosi, bukan. Ini nyata, real, nyata gitu. Ini tulisannya, Bang, ini kapan dibuatnya? Ini sebelum 9 April. Sebelum pembangunan dimulai. Oh, jadi Pak Anies sudah datang ke Kampung Bayam ya? Dan keunikannya itu nggak mau dipublikasikan. Kenapa nggak mau? Sekarang begini, dia datang dari depan pakai baju kebersihan. Seorang gubernur pakai baju kebersihan tanpa dikawal. Pas begitu maskernya dibuka, saya kaget, gubernur ya kan? Untuk nggak kelihatan ya, Bang? Iya, nggak, kita nggak bisa bayangin lah ya kalau publik memang, lu cerita, ya Allah gue yang ngalamin cerita, ya kan? Memang betul nyata kan, warga juga nyaksiin pas teriakan saya Pak Anies, ternyata ya kan keluar semua. Nah itu makanya saya bilang kalau publik menyatakan warga Kampung Bayam digusur sama Pak Anies, itu otaknya sebelah itu. Salah besar berarti ya? Salah besar banget, salah besar. Kenapa? Yang benar? Yang benar itu kami dimanusiakan. Kenapa dimanusiakan? Satu, pertama, ketika akan membangun Pak Anies silaturahim ke kita. Ini akan ada pembangunan kawasan besar, tapi tidak menghilangkan lah, ya kan begini. Pokoknya malah dikasih support semangat. Kenapa dikasih support semangatnya? Tanya aja ibu-ibu, bapak-bapak. Pancang sudah berdiri aja kami disisihkan kebun. Lebar 50 meter, panjang 760 meter. Jadi tetap dikasih kebun ya, Pak? Tetap, karena supaya berjalan ekonomi kami. Pembangunan mulai berjalan, terus pegawai mulai berdatangan dari PT Jekpro, kan ada supon-suponnya ya kan, dan mandor-mandornya. Kami dibikinkan kantin pula, berdagang di situ. Nah, artinya kalau publik menyatakan kami digusur, itu salah besar. Yang benar adalah memanusiakan warga Kampung Bayam. Memanusiakan, pokoknya kami dimanusiakan gitu. Iya, oke, baik. Nah, kenapa sekarang akhir-akhir ini kenapa kami keberadaannya di sini? Kami sangat sesalkan gitu pemerintah sekarang, yang artinya ini kan Pak Anies sudah memberikan amanah. Ini gedung ini udah jadi, Mbak. Edukasinya dari kami petani yang pokoknya nggak tahu apa-apalah ilmu taninya. Yang jelas pikiran kami itu bertani, nanam, dapat hasil, bisa dijual, bisa menafkahi, biar nggak rame dapur nih, biar nggak rame juga istri kan gitu. Nah, alhamdulillah kan ketika masa Pak Anies menjadi gubernur, dinas KPKP dikirimkan ke kami. Boleh tanya ibu-ibu, bapak-bapaknya, dilatih kami. Berarti kami dimanusiakan kan? Udah jadi manusia. Yang tadinya nggak tahu bahasa Inggris bisa hatam jadi bahasa Inggris. Bang Furkon juga? Kalau saya memang susah, ada. Nggak mau coba, Bang? Insya Allah, amin. Oke, lanjut, Bang. Nah, terus sekarang ini kan kami diedukasi. Kenapa? Pak Anies pada saat kebunnya bicarakan ini akan menjadi kawasan besar. Berarti Pak Anies memberikan kode alam.
ini petani pinggiran ini juga akan menjadi orang besar di sini. Sesuai dengan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita aja ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempat 2016, sempat. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Nggak ada. Boro-boro gubernurnya, artinya pegawai Pemdanya lah, ASN-nya gitu ya kan. Nah, tapi kalau Pak Anies dia datang menerangkan ini, langsung menitipkan pesan juga. Pesannya apa? Semangat terus supaya mendapatkan pahala apa dan sebagainya. Artinya membangkitkan juang gitu. Membangkitkan itu hidup manusia memang harus berjuang. Begitu. Nah, sekarang kembali lagi pada yang sudah dijadikan kita manusia oleh Pak Anies ya kan, disertifikatkan ya kan. Artinya kita dimanusiakan lah. Kenapa Pemda sekarang ini nggak mau lihat? Nah, PJ Gubernur sekarang kok ada apa gitu loh? Iya Bang, jadi mungkin perlu diperjelas lagi ya kan, ini rusuhnya udah jadi semua. Warga tadi udah dikasih ilmu-ilmu ya. Terus kenapa itu Bang kira-kira belum juga bisa nempati rusun ini? Ya sekarang kenapanya saya bingung, apakah PJ Gubernur ini maaf aja ya otaknya sebelah apa bagaimana? Kita bertanya ke PJ Gubernur, katanya ini dipersilakan lagi kepada Jekpro. Lah, ke Jekpro-nya gimana? Ke Jekpro nanti kita tunggu keputusan dari yang pemangku kebijakan. Ini kok aneh gitu. Dilempar-lempar ya, Bang? Lempar-lempar. Nah, ini kan nggak masuk di akal. Jadi kalau AA kayak Pak Anies tegas, AA, BB udah selesai. Jadi jangan ke sana, diarahin ke sana gitu. Ini yang sekarang terjadi begitu. Padahal udah diresmiin, udah dikasih surat. Orang gubernur yang tanda tangan, kecuali si Purkon yang tanda tangan gitu rusunnya kan begitu. Ini kan gubernur gitu loh. Artinya terus yang sangat kecewa lagi Pak Budi sebagai PJ Gubernur, ya saya tidak mengetahui atas janji. Saya bilang saya manusia yang bodoh gitu. Janji ini amanah yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lain, manusia dimanusiakan. Nah, PJ Gubernur ini lanjutkan. Bukannya janji. Pak Anies bukannya janji, melaksanakan menunaikan bakti sebagai pemimpin. Hasanahnya pemimpin itulah. Nah, harusnya PJ Gubernur ikutin Pak Anies juga dong gitu. Karena ini amanah loh, kalau nggak diberikan bagaimana? Terus sejauh ini kalau ke kantor gubernur gitu, Bang Furkon dan warga itu ditanggapinya kayak gimana, Bang? Waduh, bagaikan panggang itu jauh dari bara, Mbak. Susah. Nggak ditanggepin ya? Bukannya nggak ditangkap, nggak direspon. Kita didampingin sama dari masyarakat Jakarta Utara, SMJU. Kita ke sana, itu udah kayaknya udah nggak seperti dulu gitu. Kita udah nggak dianggap rakyat atau masyarakat DKI Jakarta gitu. Kayak pendatang dari mana, dari Bandung gitu ya kan gitu. Padahal sebenarnya Bang Furkon dan warga Kampung Bayam lainnya tuh udah mencoba dengan segala cara ya. Bukan mencoba lagi, kita masuk ke balai kota, dari balai kota dilempar ke lantai 11, coba apa-apaan. Dilempar-lempar terus ya Bang? Dilempar-lempar. Iya. Terus kita kirim surat ke PJ ya kan, nggak pernah dibales. Kan ini unik, rakyat ini PJ Gubernur ini buat rakyat apa buat para pejabat gitu. Begitu. Oke. Iya, teman-teman pejuang semuanya. Jadi dengan berbagai cara itu warga Kampung Bayam sampai sekarang ini juga belum mendapatkan haknya ya Bang ya. Belum. Iya, dan saat ini kita lagi di Kampung Susun Bayam dan kita mencoba menghidupkan ruang di Kampung Susun Bayam ini biar mereka tahu ya Bang ya. Betul, ya selama ini kan keberadaan kami di sini ditutup-tutupi, ya kan keberadaan yang sudah rapi juga ditutup-tutupi. Giran diberantakin mereka yang ngeberantakin, kebun kita diberantakin. Ini hampir ini semua ini udah masuk ini. Tanaman kangkung apa kalau nggak teman-teman ya warga Kampung Bayam yang bersihin semua halamannya. Giran rusak ya kan, di-orbitin ini kan nggak masuk di akal gitu. Kami sebagai artinya pemilik hak pemilik rusun ini merasa terhina gitu. Masa rumah kami dijelek-jelekin juga gitu, diacak-acak juga kan gitu. Oke Bang. Nah, terakhir nih Bang, harapan Bang Furkon kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pak Anies mungkin
kalau memang dia terpilih tahun depan tuh apa Bang kira-kira? Yang pertama, dengan pemerintah DKI Jakarta, harapan kami cobalah pemerintah DKI Jakarta, kan sudah ada contohnya gubernur yang lalu Pak Anies. Contohlah kerja beliau yang memang merakyatkan rakyat, manusia dimanusiakan, supaya Jakarta ini ya makin bagus gitu, nggak makin berantakan gitu. Ya ikutinlah itu, harapan kami seperti itu. Jadi nggak berubah-ubah, ganti pemimpin ubah lagi, ganti pemimpin ubah lagi. Nah kemarin itu hampir saja sempurna. Kalau saja masa bakti Pak Anies bisa menambah lagi tuh 2 tahun kan pada saat itu. Nah ini jangan berubah-ubah lagi harapan kami. Nah harapan kami untuk Pak Anies, kami meminta ke Pak Anies jangan berubah juga, seperti membangun Jakarta, membangun kemanusiaan, peradaban yang telah kami rasakan sebagai warga DKI Jakarta. Ini kan namanya presiden, ya harus jangan sampai berubah juga harapan kami. Kami yakin kok tidak ada lagi selain Pak Anies untuk anak bangsa yang dijadikan presiden gitu. Kalau yang lainnya mah, aduh martabak gitu kan. Gitu, maksud saya artinya bukan menghina gitu. Kalau yang lainnya kan saya nggak nyebutin siapa-siapanya, yang lainnya selain Pak Anies kayak martabak gitu, udah selesai. Siapin guys. Ya Bapak. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Biarin. Ada Bu Anies Insya Allah sabar, nanti akan datang waktunya perubahan. Ya, akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali. Ya, sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, yang sabar sekarang. Yang sabar, ya. Insya Allah ada waktunya nanti, ya. Bismillah. Ya, Bismillah. Yang sabar. Saya bilangin sama teman-teman, jagain jangan patah semangat, ya. Berapa bulan lagi insya Allah kita, ya. Bismillah. Ya, sabar. Ya, kita foto dulu sini. Nanti gantian fotonya sini. Kampung Bayam dulu sini. Ya, Kampung Bayam. Ya, maaf. Ya, Kampung Bayam sini, Kampung Bayam. Di agenda sebelumnya Desak Anies kan sebelum Bapak masuk ada dari warga Kampung Bayam ya memeluk begitu orang bahkan menangis Pak. Itu bisa diceritakan nggak sih Pak tadi beliau menyampaikan apa dan hubungan Bapak dengan warga Kampung Bayam saat ini seperti apa Pak? Iya, jadi izin. Siap. Maksudnya, jadi warga Kampung Bayam itu amat dekat dan kami memang memilih untuk menjalankan prinsip menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Nah, mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah di Jakarta. Dan ketika kami membangun Jakarta International Stadium, kami membangun komplek perumahan di sampingnya. Untuk siapa? Untuk warga-warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya itu disiapkan rancangan untuk mereka tetap bisa bercocok tanam. Mereka itu bilang, Pak Anies, kami kalau diberi tempat baru, kampung baru, tapi kami tidak bisa bertani. Kami hidupnya dari apa? Kami ini petani. Suruh ganti profesi nggak bisa. Ya udah kalau gitu kita bangunkan tempat yang mereka tetap bisa bertani. Coba bayangkan di kota mereka tetap bisa bertani. Di mana disiapkan lahan di sampingnya, bahkan rooftopnya itu disiapkan tanah untuk pertanian. Jadi mereka bisa bercocok tanam di rooftop. Dan kemudian dibagi. Masing-masing udah punya lahannya tuh. Nah, pembangunannya kan sempat kita pembangunan di situ bergeser karena ada pandemi COVID, sehingga pembangunan rumah itu juga baru bisa dikerjakan sesudah JIS-nya selesai, karena nggak mungkin itu dikerjakan pada saat JIS, jadi ada urutannya. Nah, ketika bangunannya selesai, periode sayanya selesai, dan periode itu selesai, ini tinggal dituntaskan mereka untuk masuk. Aturannya sama dengan yang ada di Kampung Akuarium, aturannya sama dengan yang ada di Kampung Susun Bukit Duri. Jadi
kita bisa melaksanakan ketentuan yang sudah pernah dipakai. Nah, ternyata itu tidak dilaksanakan sehingga mereka terlantar dan sebagian berada di situ tanpa ada listrik, tanpa ada fasilitas air. Jadi selama ini dibantu oleh teman-teman untuk mereka bisa hidup. Nah, jadi tadi itu saya kan banyak di luar kota, jadi mereka tahu saya ada acara di sana, pada datang dan pada mengungkapkan Pak kangen, Pak kehilangan, kemudian ya emosional, karena bagi saya juga ini tuh seperti saudara saya sendiri. Dan saya bilang tadi, negara itu harus bersifat kasih dan sayang kepada rakyat itu. Dan ini yang kecil yang butuh bantuan negara. Kalau yang besar malah nggak butuh bantuan negara. Jadi saya terkejut ketika ada berita, mudah-mudahan tidak benar berita ini, bahwa gedung itu malah akan dipakai untuk karyawan, untuk mudah-mudahan tidak benar. Karena memang itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rencananya mereka nanti bisa bekerja sebagai bagian dari kegiatan di JIS. Bayangkan rumahnya di situ, ada parkir di situ, ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja, mereka bisa kerja. Nah, ini bukan janji Anies. Ini adalah keputusan pemerintah yang perlu dilaksanakan sampai tuntas. Jadi kami berharap dilaksanakan supaya rasa keadilan itu hadir. Negara tidak sulit memberikan tempat ini bagi mereka, tidak sulit. Dan aturan itu ada, aturan itu bisa dan sudah terjadi, namanya Kampung Susun Akuarium dan Kampung Susun Bukit Duri. Jadi tinggal diteruskan. Saya terharu ketemu dengan mereka tadi, dan mereka juga begitu. Ikatan kita bukan hanya ikatan sebagai gubernur aja, ini ada saudara sebangsa yang harus saling mengasihi. Ya. Anies dulu katanya dengar di podcast Pak Anies waktu ingin bertemu warga Kampung Bayam susah sampai Bapak harus menyamar. Itu benar seperti itu Pak? Iya, saya datang ke sana secara clandestine. Dulu ketika saya tugas di Jakarta, saya kalau datang ke kampung-kampung nggak bawa media, nggak bawa lensa, nggak bawa rekaman. Kenapa? Ya karena memang saya mau ketemu mereka, bukan mempublikasikan pertemuan. Dan itu yang kemudian menjadi hubungan kita tuh otentik. Karena sama-sama tahu hubungan ini bukan untuk diumumkan, nggak untuk diceritakan, tapi untuk menyelesaikan masalah. Biarlah itu kemudian nanti menjadi catatan kita masing-masing. Tapi itu semua saya kerjakan di Jakarta. Banyak kampung yang saya datang temui tanpa ada rekaman apapun. Rekamannya ada pada memori mereka dan memori saya. Dan itu bagian dari tanggung jawab moral. Pak Anies, soal isu beberapa menteri rencana mundur